Pabrik Gula Sei Semayang adalah perusahaan penghasil gula yang sebelumnya dikelola langsung oleh PT PNIX sebelum akhirnya diubah menjadi PT PN2 pada 1994. Pabrik Gula Sei Semayang mulai dibangun pada tanggal 21 April tahun 1981 dengan kapasitas 4.000 ton kano per day dan selesai dibangun pada tanggal 15 Oktober tahun 1982. Peresmian pabrik ini dilaksanakan oleh Presiden Soeharto. Sebelum diresmikan, PGSS telah menggunakan penggilingan percobaan pada Desember tahun 1981, tetapi belum mencapai kapasitas penuh. Pabrik gula ini mulai berproduksi secara komersil pada awal Januari tahun 1983 sampai dengan Juli tahun 1983. Penggilingan kedua dimulai pertengahan Januari tahun 1984 sampai dengan Agustus 1984. Didorong untuk menggunakan tanah milik PT PN 9 agar lebih berdaya guna, maka diambil suatu kebijakan untuk mengadakan diversifikasi tanaman dengan penanaman coklat, kelapa sawit dan tebu. Sehingga perkebunan tembakau yang ada di PT PN 9 telah banyak dialihkan ke tanaman tersebut. Percobaan penanaman tebu merupakan awal dari pendirian pabrik Gula Sei Semayang yang dimulai pada tahun 1975 oleh Proyek Pengembangan Industri Gula, PPIG. Dengan persetujuan BKUPNP, percobaan PPIG dilakukan di 3 tempat, yaitu Proyek Perkebunan Tanjung Morawa, Perkebunan Batangkuis, dan Perkebunan Sei Semayang. Di puncak struktur organisasi terdapat administratur yang bertindak sebagai pimpinan pabrik. Di bawah administratur, terdapat beberapa divisi utama yang meliputi asisten administrasi umum, membawahi 2 asisten teknik yang menangani urusan teknis dan administrasi umum. Kepala rayon A, B, dan C, masing-masing kepala rayon membawahi seorang asisten teknik yang bertanggung jawab atas wilayah kerjanya. Kepala TRI, Tebu Rakyat Intensifikasi, membawahi seorang asisten teknik yang menangani urusan terkait tebu rakyat. Seorang asisten teknik yang berdiri sendiri dan PAPAM, petugas pengamanan, yang juga berada langsung di bawah administratur. Satu pun bajak satu. Pertama, karena ada masih gulma, kita membalikkan tanah tadi, baik gulma yang tadi mati dibalik. Terus yang kedua, bajak 2. Bajak 2 membalikkan lagi gulma tadi. Dan yang ketiga itu hero. Hero itu menghaluskan tanah. Setelah hero, tergantung kebunnya. Bisa hero-nya sekali, ada yang 2 kali. Maksimal 2 kali. Khusus kebun Semayang cukup sekali, karena tanahnya berpasir. Habis itu furrowing. Furrowing itu adalah membuat lubang tanam. Atau kalau di kampus, enaknya lubang tanam. Baris tanam itu bingung pula. Jarak antara pokok ke pokok ini saat ini disarankan perusahaan ke kita 1,2. Dulu kita 1,35. Nah, jadi kalau di tebu itu ada istilah berapa meter juring. Ada yang 7.400, ada yang 6.600. Cara menghitung 7.400 dan 6.600 itu adalah 10.000 dibagi jarak dia tadi. Jarak dia tadi berapa? 135 atau 1,2. Dan untuk panjang barisan ini tergantung lahannya. Kalau kita kan belum full mekanisasi, masih kita bisa 50 meter, 100. Kalau mekanisasi, standar yang harus ditetapkan itu minimal 200 meter. Karena di situ biar efektif alat dan bahan bakar. Namun untuk Sumatera Utara, kalau kita buat panjang 200 meter, tebunya nggak pernah berhasil. Sebetulnya tanam tebu tadi standarnya harus diplantek seperti ini, di sini, supaya ininya tidak terhambat lagi, bercepat tumbuh tunas. Cuman di saat musim kemarau jangan pernah diplantek, lebih cepat juga dia keringnya, belum tumbuh udah kering mati.
di saat musim hujan bagusnya di planter seperti ini. Nah, untuk masalah overlap tadi atau kita saat ini kita lakukan di PTP2 double row. Penanamannya itu kita tanaman tebu itu tahu kayak macam tanam tebu? Tidur. Kita nanamnya di sini tidur. Iya. Seperti ini dan overlap ini tadi double row 100%. Oh, nyambung, Pak. Tidur ya. Saya tumbuh itu biar lebih banyak anak-anaknya. Kendala kita ya udah tanam gini itu nggak tumbuh juga banyak faktornya. Karena apa yang buat nggak tumbuh itu di sini mata tunas itu kadang-kadang kena penggerek dia udah hilang. Nah ini contohnya nih, ini udah nggak ada mata tunasnya, udah Ustadz dibuat penggerek. Kita nanam dua ini, harapan kita kalau satu ada yang kayak gini, satu lagi kan hidup. Kalau dulu, nah contohnya gini nih, kalau gini, ya harapan kita tinggal ini aja sebelah ini. Kalau ini pun juga hilang, ya udah nggak akan hidup. Saya dulu tanam tuh itu terus nambung gini. Bibit kita belum seragam sampai saat ini, sampai detik ini, dari tahun 2000, dari tahun semenjak ditinggal Belanda lah mungkin seragam. Di situ kita kewalahan namanya mencari rendemen, mencari tonase, karena bibit kita udah nggak jelas. Dan tadi mungkin ada yang lihat tuh, bibit tuh kayak gitu, itu tidak dipupuk dua. Kenapa tidak dipupuk dua? Faktor saat ini yang terjadi di PTP2 adalah kendala di biaya. Kita biaya belum ada sampai saat ini, makanya kita kerjaan kita stop, tidak berjalan, sehingga dia terlambat. Yang seharusnya udah dipupuk di 2 bulan yang lalu sampai sekarang. Kalau kita juga kekurangan makan atau kurang gizi, ya kita juga ya jadinya seperti itu. Itulah ya. PC itu adalah tanaman baru atau tanaman yang kita olah, kita tanam, itu tanaman baru. Ratun itu adalah tanaman lanjutan. Dia tanaman tebu ini berbeda dengan tanaman lainnya. Tanaman lainnya itu kalau kita nanam ya sekali panen habis. Nah kalau ini tergantung dengan kondisi tebunya. Ini PC setelah tebang kita kepras, ada namanya kepras. Nah kalau dia bagus kita lanjut. Belum tentu dari PC itu turun ke bawah itu bagus. Sama kalau di tanaman cabai, ibaratnya panen pertama itu itulah perdana dia, itulah PC-nya. Setelah minggu ke depan panen lagi, itulah ratunnya. Ibaratnya seperti itu. Tanam kopi juga seperti itu. Ratun itu di sini PTP2 sampai ratun 3. Artinya udah 3 kali tebang. Tebang yang ketiga mau masuk ke 4. PC, ratun 1, ratun 2, ratun 3. Nah, ratun ini adalah lanjutan semua. Sedangkan PC adalah tanaman baru. Nah, apakah tanaman PC itu bisa selalu lebih baik dibandingkan ratun? Tidak. Kenapa? Ya, kita nanam itu belum tentu hidup. Banyak faktor kendalanya. Itu belum tentu itu PC yang terbaik. Tapi sama Risbang diganti ke ZA karena urea tadi udah ibaratnya mengarah mengerusakan tanah. Karena sifat urea akan memadatkan tanah. Nah, tergantung dengan anggaran abling tersebut dan tergantung juga terhadap tenaganya. Contohnya saya dulu di Kuala Madu, saya kan dulu di Kuala Madu di sini baru 1 bulan nih. Di kebun Kuala Madu, saya ngirim 400 ton per hari. 4 ton dengan jumlah tenaga hampir 200 orang. Berbeda dengan sini, di sini mungkin hanya ngirim 80 ton karena tenaga sedikit ataupun umur tebunya tadi yang tua hanya sedikit. Kendala di pertebuan di dunia pertebuan yaitu harga pokok tadi dibilang Pak Berto, dia tinggi, nggak pernah untung, berat mungkin. Kenapa? Harga pokok kita itu di lapangan itu selalu melebihi dari harga jual. Misalnya kita beli gula 18.000, itu dia produksinya ini
biaya yang kita gunakan untuk mencapai sekilo bisa sampai 25.000. Dan semua perusahaan BUMN sekarang lagi inilah untuk plat net dari swasta. Kalau swasta udah jelas dia pasti bonafit, baik itu perkebunan sawit, perkebunan apapun swasta pasti dia bonafit, karena BUMN jalurnya banyak. Nama Semangat kali kalian. yaitu PBB. Kalau PBR mungkin lubangnya dia identik lebih dekat ke sini. Ah, 9. Mana tuh?